Shalom, jumpa kembali dalam renungan salam dan refleksi. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menaungi atas kita semua. Sahabat saksi yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius, pasal 19 ayat 29. Demikian ada tertulis, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Mari kita hening sejenak di dalam doa. Bapa Surgawi, karena kemurahan-Mu kami boleh hidup dalam pemeliharaanmu. Sampai hari ini kami siap merenungkan sabda-Mu. Roh Kudus, terangi hati kami untuk meyakini atas janji-janji-Mu yang iya dan amin. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Sahabat saksi yang dikasihi Tuhan, melalui nat ini saya menetapkan tema yaitu harga sebuah keputusan. Berbahagialah jika saudara terlahir dari orang tua atau keluarga yang sudah di dalam Tuhan Yesus sedari kecil, sudah menghidupi iman kekristenan sesuai dengan iman dan keyakinan dari orang tua. Nah, bagaimana dengan seseorang yang terlahir dari orang tua atau keluarga non-Kristen, tetapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya baru mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Hal ini tentu saja bukan perkara mudah, lebih-lebih apabila keluarga tersebut memiliki latar belakang religius yang kuat dari keyakinan semula. Dalam konteks ayat ini Tuhan Yesus tahu persis proses atau problem maupun pergumulan yang dialami oleh para pengambil keputusan percaya Yesus Kristus, walaupun satu dengan yang lain mengalami proses yang berbeda-beda. Namun pada umumnya tantangan yang muncul adalah penolakan baik dari istri ataupun suami, dari anak-anak, dari orang tua, tetangga, masyarakat, teman sekerja, bahkan bisa kehilangan pekerjaan dan kehilangan status sebagai ahli waris dari keluarga, diusir, bahkan ada yang harus mengalami tekanan, intimidasi, sampai dipenjara. Bahkan juga tidak sedikit yang mengalami kekerasan atau penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, sahabat saksi yang terkasih, itulah harga yang harus dibayar ketika seseorang mengambil keputusan dan mendeklarasikan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Secara manusia sudah barang tentu itu adalah tindakan atau keputusan yang konyol, bahkan dianggap keputusan yang tidak waras. Nah, pertanyaannya adalah mengapa seseorang berani menanggung resiko yang sedemikian besar dan sedemikian berbahayanya demi mengikut Kristus? Nah, tentu saja ada faktor yang sangat kuat yang mendasari sebuah keputusan itu untuk diambilnya, baik secara ilahi maupun secara logis. Sesuai dengan firman Tuhan dalam renungan ini, ada upah kepada siapapun yang demi Kristus berani meninggalkan apa yang merintangi ataupun menjadi penghalang di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu suami atau istri, anak, saudara, orang tua, ataupun juga jabatan, harta kekayaan, popularitas maupun kehormatan. Maka orang itu akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Artinya bahwa kesusahan dan penderitaan yang dialaminya akan digantikan sukacita besar, damai sejahtera, kebahagiaan rohani di dalam Kristus Yesus. Terlebih dari itu, semua orang
yang berani mengambil keputusan tersebut akan memperoleh hidup yang kekal. Hal inilah yang membuat banyak orang sudah tahu akan kebenaran itu. Namun untuk berani mengambil keputusan, harus berani membayar harga yang tidak mudah dan tidak murah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Bersyukur Tuhan, firman-Mu terus memberkati, menguatkan, memotivasi kami untuk selalu hidup benar, seturut dengan ketetapan dan hukum-hukum-Mu, sehingga menjadi perkenanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas dan berkarya. Tuhan memberkati.